Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'liman ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasrata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrar bid-darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang keberapa? 17. Makalah yang ke-17. Makalah yang ke-17. Qila jama'a ba'dul muluki khamsatun minal hukama. Diceritakan bahwa pernah suatu ketika sebagian raja-raja itu mengumpulkan 5 ahli hikmah, mengumpulkan 5 orang yang mempunyai kata mutiara yang indah, kata-kata bijak, mengumpulkan 5 orang ahli hikmah, hukama. Fa'amaruhum ayatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini. Dan raja ini memerintahkan setiap dari 5 orang ahli hikmah ini untuk menyampaikan 2 kata bijak, 2 kata mutiara. Berarti kalau masing-masing 2 jumlahnya berapa? 10. Fatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini. Kemudian setiap orang ahli hikmah itu menyampaikan 2 kata bijak, 2 kata mutiara. Fasorat asyaratan, maka jadilah 10. 5 kali 2 10. Apa saja? Dulu orang itu begitu. Raja-raja ngundang untuk ngasih nasihat, pejabat-pejabat ngundang untuk ngasih nasihat. Ini setiap orang ini disuruh ngasih 2 nasihat, 2 kata mutiara, 2 kata bijak. Faqala al-awwal, ahli hikmah yang pertama berkata, khauful khaliqi amnun. Takut kepada Allah itu adalah sebuah keamanan. Artinya orang itu kalau takut kepada Allah itu aman dari segala macam ketakutan. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu tidak sama. Takut kepada Allah itu tidak sama dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada Allah, dia semakin mendekat kepada Allah. Berbeda dengan orang itu kalau takut kepada makhluk, takut kepada harimau, takut kepada singa, takut kepada orang, semakin dia takut, semakin dia menjauh. Kalau takut kepada Allah, semakin dia takut, justru dia semakin mendekat. Itu bedanya takut kepada Khalik dan takut kepada makhluk. Maka orang itu kalau takut kepada Allah, dia akan aman dari segala macam ketakutan. Dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, wa izzati wa jalali, kata Allah. Hadis qudsi itu hadis yang Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasanya beliau sendiri. Kalau Al-Quran itu murni redaksi dari Allah. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? La ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini. Aku tidak akan mengumpulkan kepada hambaku 2 ketakutan dan 2 keamanan. Maksudnya apa? Fa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan amankan dia nanti di akhirat. Akan aku selamatkan dia nanti di akhirat. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Dan ketika dia merasa aman dariku di dunia, tidak takut kepadaku, maka aku akan menjadikan dia ketakutan pada hari kiamat. Di dalam hati manusia tidak akan terkumpul 2 ketakutan dan 2 keamanan. Kalau sudah ada takut, pasti tidak ada aman. Kalau ada aman, maka tidak ada
ketakutan. Paham? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan bahwasanya Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Sesungguhnya orang mukmin itu mengumpulkan kebaikan dan ketakutan. Itu kalau orang mukmin. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Sedangkan orang munafik itu mengumpulkan keburukan dan keamanan. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan. Orang mukmin itu tidak menjumpai pagi hari kecuali dia merasa takut kepada Allah. Walihumsi illa khaifan, dan dia tidak menjumpai di waktu sore kecuali dia merasa takut kepada Allah. Ya'malu, dia tetap beramal, wa yaqulu la'alli anju, barangkali aku selamat. Ini ada ketakutan di dalam hatinya walaupun dia beramal. Berbeda dengan orang munafik. Wal munafiqu yatrukul amal wa yaqul. Orang munafik itu orang yang tidak mau beramal, kemudian dia berkata, sawadun nasi katsirun. Kebanyakan manusia itu ya seperti saya ini, banyak yang tidak beramal. Wa sawfa yughfaru li, dan barangkali aku ini diampuni oleh Allah, karena kebanyakan manusia tidak beramal. Itu contohnya orang munafik. Maka kata ahli hikmah ini, khauful khaliqi amnun. Takut kepada Allah itu adalah sebuah keamanan dari segala macam ketakutan. Wa amnuhu kufrun, sedangkan merasa aman dari Allah, artinya dia tidak takut kepada Allah, adalah sebuah kekufuran. Tidak takut sama sekali kepada Allah, takutnya hanya kepada manusia, itu adalah kekufuran. Kenapa? Karena yang mesti ditakuti adalah Allah. Dia tidak takut sama sekali kepada Allah, justru lebih takut kepada makhluknya Allah. Yang berikutnya, wa amnul makhluqi itkun. Merasa aman dari makhluk itu adalah sebuah kemerdekaan. Artinya apa? Tidak takut kepada makhluk itu adalah sebuah kemerdekaan. Tidak takut kepada atasan, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada celaan, tidak takut kepada hinaan, itu adalah sebuah kemerdekaan. Orang itu merdeka. Tidak takut kepada makhluk itu merdeka, hatinya merdeka. Mau menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan kebaikan, tidak takut sama sekali. Itu merdeka orang begitu. Itu merdeka. Karena orang itu kalau tidak takut kepada makhluk, maka dia tidak akan mengabdi kepada makhluk itu sendiri. Orang kalau takut celaan, dia akan mengabdi kepada pujian. Orang itu kalau takut dihina, dia akan mengabdi kepada disanjung-sanjung. Orang itu kalau takut kepada turunnya jabatan, dia akan mengabdi kepada jabatan itu sendiri. Tapi kalau orang itu tidak takut kepada selain Allah, dia merdeka. Terserah dia. Mau kamu itu mau ngomong apa, mau saya mau digimanakan, saya tidak takut. Yang penting saya takut kepada Allah. Nah, asal dalam hal yang positif. Seperti yang kemarin itu pas lagi rame-ramenya corona, kita itu tidak boleh takut kepada selain Allah. Takutnya harus kepada Allah. Jadi tidak usah pakai masker, tidak usah pakai apa. Itu seperti itu kadang-kadang juga butuh dibuktikan. Kadang-kadang itu cuma sekedar ucapan. Kenyataannya dia tidak sholat. Kenyataannya dia tidak ibadah. Kenyataannya dia tidak ke masjid. Ngomong seperti itu, ini berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang berikutnya, wa khaufuhu tikun. Sedangkan takut kepada makhluk itu adalah sebuah perbudakan. Seperti tadi itu. Kita takut kepada makhluk, takut kepada ujian, takut kepada celaan, takut kepada hinaan. Kita diperbudak oleh hinaan itu sendiri. Kita diperbudak oleh celaan itu sendiri. Kita diperbudak oleh kebencian itu sendiri. Kenapa? Karena takutnya kita adalah takut kepada makhluk. Itu. Yang kedua, itu masih baru ahli hikmah yang pertama. Ahli hikmah yang kedua berkata, wa qalat tsani, ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan la yadurruhu faqrun. Pengharapan kepada Allah itu adalah sebuah kekayaan yang tidak akan membahayakan baginya sebuah kefakiran. Paham maksudnya? Orang itu kalau harapannya besar kepada Allah, orang itu tidak dikhawatirkan
dia seandainya terjatuh kepada kefakiran itu tidak membahayakan, karena harapannya besar kepada Allah. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, karena hatinya tetap nyambungnya kepada Allah, berharapnya besar kepada Allah, maka dalam kondisi apapun, walaupun dia itu fakir, walaupun dia itu miskin, tidak membahayakan, karena hatinya tetap berharap kepada Allah. Kalau orang hatinya berharap kepada Allah, ya sudah, semua itu menjadi enak, menjadi nyaman. Makanya paling menyakitkan itu kalau berharap kepada manusia, karena pasti kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, tidak akan mungkin dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su anhu, sedangkan putus asa dari Allah adalah fakrun la yanfa'u ma'hu ghina, adalah sebuah kefakiran yang tidak bermanfaat beserta kefakiran itu sebuah kekayaan. Artinya apa? Orang itu walaupun kaya, tapi kalau hatinya tidak merasa butuh kepada Allah, sejatinya dia itu adalah fakir. Sejatinya adalah fakir. Contoh, misalnya ada orang kaya, punya mobil 10, punya rumah 20, punya istri 4, punya apa lagi, apartemen itu banyak, punya sawah ratusan, punya saham ratusan, pokoknya banyak, hartanya sekian ratus triliun rupiah. Tapi ngelihat orang, oh itu kok kaya, fakir itu kenyataannya, karena dia berharap kepada selain Allah. Walaupun sekaya apapun menurut kita kaya, tapi hatinya tidak berharap kepada Allah, sejatinya dia adalah orang fakir. Itu orang fakir betul. Makanya orang paling nyaman itu qanaah. Orang paling nyaman itu qanaah. Punya sepeda 1, alhamdulillah. Punya mobil 1, alhamdulillah. Punya rumah 1, alhamdulillah. Nyaman, hatinya itu nyaman. Kita tidak mesti yang kita lihat itu mereka bahagia, belum tentu. Misal dari segi jabatan lebih tinggi, dari segi kekayaan lebih banyak, dari segi rumah lebih mapan, dari segi rupa lebih cantik, lebih ganteng, belum tentu dia lebih bahagia. Bisa jadi kita yang biasa-biasa ini jauh lebih bahagia. Iya betul. Tidak banyak menghabiskan biaya. Coba kalau perempuan cantik, harus keluar itu harus harus ke salon, harus ke dapur. Kalau yang biasa-biasa insya Allah aman, walaupun ditinggal di tengah pasar insya Allah balik lagi ke rumah itu. Orang-orang biasa itu. Nah, orang itu kalau dia hatinya merasa butuh kepada Allah, maka walaupun dia fakir tidak membahayakan dia. Tapi kalau orang itu walaupun kaya, hatinya tidak berharap kepada Allah, dia sejatinya adalah orang fakir. Makanya ada satu pengarang kitab yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam kitabnya Al-Hikam ada satu kata mutiara yang sangat indah, anta hurrun mimma anta anhu aisun. Engkau ini adalah merdeka dari apa-apa yang kamu putus asa darinya. Artinya apa? Kalau kita tidak berharap kepada makhluk, kita merdeka. Itu putus asa artinya. Kalau kita tidak berharap pemberian, kita merdeka. Kalau kita tidak berharap kepada pujian, kita merdeka. Sebaliknya, wa abdun lima anta lahu tamiun, dan engkau akan menjadi budak pembantu di mana dari apa-apa di mana kamu berharap kepada dia. Kita ingin berharap dimuliakan, kita akan menjadi budak kemuliaan. Kita berharap dipuji, kita akan menjadi budak pujian. Kita berharap agar diberikan pangkat atau jabatan, kita menjadi budaknya jabatan. Orang paling merdeka itu orang yang putus asa dari semuanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Dunun al-Misri, Dunun al-Misri ini berkata, man qani'a istaraha min ahli zamanih. Orang itu kalau qanaah, maka dia akan nyaman dari seluruh orang yang ada pada masanya. Dia paling nyaman. Pokoknya orang qanaah itu orang paling nyaman, walaupun dia hidupnya biasa. Paling nyaman.
paling tenang, paling damai, hatinya itu bisa istirahat, nyaman. Sebelum tidur tidak mikir, saya kenapa ya kok dijadikan begini, kenapa rumah saya begini, kenapa harta saya begini. Enggak, nyaman hatinya. Istaraha min ahli zamani. Dia paling nyaman, paling bahagia, paling senang, paling damai dari seluruh orang yang ada pada masanya itu. Itu kalau orang qanaah. Wastatala ala aqrani, dan dia akan lebih unggul daripada teman-temannya, daripada orang-orang yang hidup pada waktu itu. Orang qanaah itu walaupun orangnya biasa, kekayaannya biasa, wajahnya biasa, hidupnya biasa, dia paling bahagia. Paling bahagia, betul. Paling bahagia itu orang qanaah. Makanya betul, kayanya hati itu jauh lebih berarti daripada kaya duniawi. Karena kayanya hati, walaupun orangnya itu hidupnya biasa, dia merasa bahagia. Tapi kalau kayanya duniawi, walaupun dia kaya, dia bisa jadi menjadi orang paling miskin sedunia. Itu kalau fakirnya hati. Dikatakan juga oleh sebagian ulama, man tabi'at ainahu ma fi aydin nas tala huznuhu. Barang siapa yang matanya itu ngikuti apa yang ada di tangan manusia, memperhatikan apa yang ada di tangan manusia, maka akan berkepanjangan kesusahannya. Maksudnya gimana? Lihat ada orang, kok mobilnya bagus ya, dilihat terus. Susah itu orang. Kok HP-nya bagus ya, dilihat terus. Susah. Orang paling susah itu adalah orang yang kedua matanya melihat apa-apa yang ada di tangan orang lain. Tala huznuh, maka dia akan berkepanjangan kesusahannya. Melihat ada orang bangun rumah, itu kok bagus ya rumahnya ya, kapan ya saya bisa punya rumah seperti itu. Orang paling susah itu begitu, matanya yang suka melihat apa-apa yang ada di tangan orang lain. Itu orang paling susah, kata sebagian ulama ini. Man tabi'at aynahu ma fi aydin nas tala huznuhu. Barang siapa yang matanya selalu mengikuti apa yang ada di tangan manusia, ya bukan berarti dipegang manusia, bukan. Apa yang dimiliki oleh orang lain, gitu loh. Dari kekayaan, dari harta, dari jabatan. Itu kok enak ya, tiap hari, tiap bulan gajinya lancar terus. Saya kerja tiap hari paling cuma dapat sekian ribu, itu gajinya 1 bulan 3 juta, 4 juta. Tala huznuh. Orang ini akan menjadi berkepanjangan susahnya. Orang paling susah begitu. Tidak usah lah, tidak usah dilihat begitu. Tutup mata. Tidak usah dilihat. Kalau perlu, ada cerita ini. Saya punya guru, masih hidup. Tidak saya sebut namanya. Dulu guru saya ini orang yang hidup tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan saja kesusahan. Dia tinggal di satu tempat, kemudian dia itu kalau keluar sering melewati rumah tetangganya ada mobilnya. Itu beliau lewat melihat mobil itu, beliau baca sholawat agar tidak terkena ain. Baca sholawat, disolawati aja, ngelihat mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Akhirnya dia sekarang mobilnya 3, bagus-bagus, rumahnya bagus, masya Allah. Karena bukan ngelihatnya bukan iri, tapi biar meredakan sifat iri itu, biar ngelihatnya karena syirik atau apa, disolawati sama beliau. Sekarang mobilnya 3, bahkan santrinya banyak dari berbagai daerah di penjuru Indonesia itu ada, sedang membangun pondok pesantren sekarang ada. Itu begitu ya, makanya ini resep yang cukup bagus. Sholawat aja, disolawatin aja. Melihat orang HP-nya bagus, misalnya iPhone misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kalau perlu langsung di telinganya orang yang punya itu, insya Allah itu. Nanti ditanya kamu sejak kapan jadi kumat seperti itu? Apa obatnya habis apa? Pokoknya disolawati aja. Akhirnya nanti hatinya itu dingin,
Jangan sampai begitu. Itu semuanya bisa menyerang, termasuk saya bisa terserang begitu. Ngelihat ada orang punya apa gitu. Itu pentingnya ilmu itu begitu. Pentingnya ilmu itu begitu. Kadang-kadang bisa seakan-akan menjadi mubalik atau orang yang memberi nasihat. Oh, jangan. Karena kita sudah tahu teorinya, ilmunya sudah tahu. Itu bedanya qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini Al-Qur'an bahasanya pertanyaan, tapi itu sebuah pernyataan. Sudah jelas tidak sama antara orang berilmu dan tidak berilmu, begitu. Kemudian yang ketiga, ahli hikmah yang ketiga berkata, la yadurru ma'aghinal qalbi fakrul kisi. Tidak membahayakan kayanya hati. Apa yang tidak membahayakan? Fakirnya kantong. Orang itu kalau hatinya kaya, dia itu qanaah, menerima apa adanya, pemberian dari Allah, tidak membahayakan. Fakirnya kantong. Tahu fakirnya kantong? Tidak punya uang. Adamul mal fi yadih. Kalau penyakitnya orang sekarang rata-rata kanker, kantong kering. Orang itu, makanya orang paling bahagia tetap orang qanaah itu. Makanya kata Imam Haddad di dalam syairnya itu, wal qanu rohah. Orang yang qanaah itu nyaman, hatinya itu nyaman. Ya tahadus bin nikmah ya. Saya walaupun misal tidak pegang uang itu santai aja, Allah itu tidak mungkin lupa. Yang tidak sholat saja dikasih rezeki, masa saya tidak ada kasih rezeki? Santai aja, besok pasti ada. Nyaman. Tapi kalau orang misalkan dia kaya, baru berkurang hartanya sedikit saja untuk dibelikan sesuatu, ternyata mahal ya, harta saya berkurang, dia itu fakir sudah. Sejatinya dia fakir, orang yang paling miskin sedunia itu. Makanya kata ahli hikmah ini, orang itu kalau hatinya kaya, kantong kering tidak membahayakan baginya. Itu orang-orang dulu itu kata mutiaranya itu singkat tapi padat. Wala yanfa'u ma'a fakril qalbi ghinal kisi. Dan tidak ada manfaat orang yang hatinya fakir, artinya selalu berharap kepada selain Allah, walaupun dia ghinal kisi, kantongnya banyak isinya, isi ATM-nya miliaran, isi ATM-nya triliunan, tapi hatinya selalu berharap kepada manusia, itu sejatinya tidak ada manfaatnya orang begitu. Kan ada ya, paling enak itu sudah. Orang itu kalau hatinya qanaah, menerima pemberian dari Allah, dia tidak suka melihat gajinya orang. Makanya orang itu tidak bahagia bukan karena dia tidak memiliki segalanya, tapi karena dia suka melihat kebahagiaan orang lain. Makanya itu menjadikan dia tidak bahagia. Dia lupa untuk mensyukuri kenikmatan yang ada pada dirinya, sedangkan dia di sisi yang lain dia sibuk memikirkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Itu orang paling tidak bahagia. Tidak mesti orang itu kan, kalau istilah Jawa itu sawang sinawang. Tidak mesti orang yang lebih kaya lebih bahagia, belum tentu. Kadang orang kaya, makanya bukan sate gulai, karena ada pantangan, dia punya penyakit kolesterol, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ya makanya biasa. Terus apa bedanya sama orang yang tidak punya gitu. Nah, kita jangan suka ngelihat orang lain, kita ngelihat diri kita sendiri, biar banyak syukurnya. Qala Wahab, berkata siapa Wahab bin Munabbih, innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqan falaqiya al-qana'ata fastaqarra. Berkata siapa Wahab bin Munabbih, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan itu keluar jalan-jalan, keliling-keliling, diibaratkan seperti orang gitu. Ini lagi keliling-keliling, kekayaan dan kemuliaan, kemudian ketemu
teman namanya qanaah. Baru kemudian kemuliaan dan kekayaan ini merasa nyaman. Oh, ini teman yang bagus. Oh, ini teman yang baik. Makanya orang yang qanaah itu pasti akan mendapatkan dua, kemuliaan dan kekayaan. Ini jadi ceritakan begitu. Jalan-jalan, kemuliaan dan kekayaan, jalan-jalan ketemu dengan teman namanya qanaah. Langsung akhirnya akrab dengan qanaah karena merasa nyaman, dan akhirnya qanaah itu bestinya itu namanya al-izzu wal ghina, kemuliaan dan kekayaan. Di dalam kitab Zabur disebutkan al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah, yang menerima apa adanya pembagian dari Allah, itu sejatinya dia adalah orang yang kaya walaupun dia kelaparan. Betul? Dalam kitab Zabur begitu. Zabur kitabnya Nabi siapa? Nabi Daud. Orang itu kalau tidak qanaah, walaupun makannya sudah 3 kali sehari, ngelihat di warung ada yang jual ini, masih kurang. Ada acara, nanti kalau saya tidak makan, nanti saya tidak kebagian itu. Kan eman-eman itu. Masa harus dimakan orang lain? Dia tidak kaya. Orang kaya itu adalah orang yang qanaah walaupun dia kelaparan. Itu adalah orang yang paling qanaah, orang yang paling kaya. Wa qala Rabi, al-hikmah yang keempat berkata, la yazdadu ghaniyul qalbi ma'al judi illa ghina. Orang yang hatinya itu kaya, maka tidak akan bertambah ketika dia menafkahkan hartanya kecuali kekayaan. Misal ada orang hatinya kaya, juga dia dermawan, maka tidak akan bertambah kecuali kekayaan. Tambah kaya dia, bisa jadi kaya dengan makna yang sesungguhnya, bisa jadi kaya hatinya. Apa itu jud? Jud itu Allah yas'aba alaihil badlu. Tidak merasa susah, tidak merasa sulit untuk menafkahkan hartanya di jalan kebaikan. Itu namanya al-jud. Yang berikutnya perkataan al-hikmah yang keempat, wala yazdadu fakrul qalbi ma'a ghinal kisi illa fakra. Dan tidak akan bertambah kefakiran hati disertai dengan kekayaan kantong, kekayaan harta, kecuali kefakiran. Artinya apa? Orang itu semakin hatinya fakir, tidak membutuhkan kepada Allah, justru berharap kepada makhluk, walaupun kantongnya itu isinya penuh, dia tidak akan bertambah kecuali kefakiran. Makanya dikatakan di dalam perkataan Imam Ali Ad-Daqqaq, berkata Imam Ad-Daqqaq, "Malam yashabhu tuqa fi faqrihi akalal haram al mahdha." Orang yang di dalam kefakirannya tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka dia akan memakan makanan yang haram, yang murni haram. Kalau orang fakir tapi tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, dia akan makan yang haram. Orang fakir, tidak punya uang, mencuri, tidak punya uang, menipu, tidak punya uang, merampok, tidak punya uang, menyuap, tidak punya uang, menjamret. Itu kalau tidak takwa. Makanya benar kata sebuah hadis, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Banyak orang menggadaikan imannya hanya dengan sebuah mie instan. Dikasih mie instan, kasih beras, kemudian dia suruh pindah agama. Makanya intinya takwa. Kalau orang itu takwa, insya Allah aman. Walaupun dia tidak punya, takut. Jangan ini haram, jangan ini tidak halal, jangan ini dilarang, jangan ini tidak diperbolehkan oleh Allah, melanggar aturan-aturan agama. Tapi kalau orang fakir tapi tidak ada takwa di dalam dirinya, maka dia akan akalal haram al mahdha, dia akan makan makanan haram yang murni. Wa qala al-khamis, al-hikmah yang kelima berkata, akhdul qalili minal khairi khairun min tarkil katsiri minasyarri. Mengambil yang sedikit dari kebaikan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan yang banyak dari keburukan.
Kalau meninggalkan yang banyak dari keburukan itu memang sudah menjadi kewajiban kita. Tapi melakukan kebaikan, melakukan ibadah itu semampu kita. Apa di dalam ayat Al-Quran itu? Waf'alul khaira apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Kalau urusan yang baik-baik itu semampu kita. Tapi kalau urusan meninggalkan keburukan, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Maka ketika kita melakukan hal yang baik walaupun sedikit, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan yang banyak. Wa tarkul jami'i minasyarri khairun min akhdil qalili minal khair. Sedangkan meninggalkan semua keburukan itu jauh lebih baik daripada mengambil yang sedikit dari kebaikan. Semua keburukan ditinggalkan. Semua keburukan ditinggalkan. Itu jauh lebih bagus daripada melakukan sedikit daripada kebaikan. Itu perkataan 5 ahli hikmah yang dikumpulkan oleh sebagian raja untuk memberi nasihat, untuk memberi wejangan, untuk memberi mau'idhah, dan itu mempunyai arti yang sangat dalam yang bisa kita renungkan, bisa kita amalkan. Yang intinya tadi itu kata kuncinya itu sebenarnya kekayaan hati. Orang itu kalau qanaah itu dia paling bahagia. Tetap paling bahagia itu orang qanaah. Bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan. Saya pernah lihat, saya pernah mendengar sendiri. Ada sebagian guru itu ada yang dapat sertifikasi, ada yang dapat tunjangan fungsional. Kalau sertifikasi itu per bulannya dapat 1.500.000 dari pemerintah. Kalau yang tunjangan fungsional itu per semesternya, per 6 bulannya itu dapat 1.500.000. Saya pernah dengar sendiri, itu justru guru yang dapat sertifikasi itu ngutang kepada guru yang dapat tunjangan fungsional. Saya kok jadi mikir, kok bisa ya begitu ya? Padahal mestinya kalau secara akal itu yang ngutang itu yang dapat tunjangan fungsional itu kepada orang-orang yang dapat sertifikasi, mestinya begitu. Tapi kenapa kok bisa begitu? Ya Allah alam, bisa jadi ada faktor dari hatinya itu, hati kaya tidak kaya itu. Kadang yang sedikit itu bisa memanage karena dia paham bahwa ini kalau dihabiskan semua nanti habis semua urusan ini. Di samping yang lain karena hatinya tidak merasa bergantung kepada selain Allah, sehingga dia itu nyaman, aman, kaya. Orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang qanaah. Insyaallah besok kita akan lanjutkan maqalah yang ke-18, perkataan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wallahu a'lam bishawab.